Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan rahmatnya, karunia dan kebaikannya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan kesempatan pada malam hari ini. Alhamdulillah kita bisa memenuhi panggilan Allah Ta'ala melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya untuk kita semua, diberikan kita kesehatan dan keselamatan fid dunya wal akhirah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Kita akan membahas mengenai al-hadits al-khamis, ya, hadis yang nomor 5. Silakan mungkin jamaah yang ada arba'innya, kalau tidak salah biasanya dibagiin biasa. Masya Allah. Berarti ini jamaah udah dihafal semua gaya hadis ya. Oh Masya Allah. Ini luar biasa nih. Jamaah kita hebat-hebat ya, sudah dihafal hadis arba'in. Masya Allah. Baik, di luar kepala ya. Baik. Hadis yang kelima ini, an ummil mu'minin ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dari ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kalau istri baginda Rasul itu disebut dengan ummul mu'minin. Ketika kita sebut Khadijah ummul mu'minin radhiyallahu anha, kita sebut Hafsah ummul mu'minin radhiyallahu anha. Jadi seluruh istri Rasulullah SAW disebut dengan ummul mu'minin, ya. Ummu artinya ibu, ibu seluruh orang-orang mukmin. Ya tentu sebagai seorang ibu atau digelarkan sebagai ibu, maka wajib dimuliakan. Wajib kita muliakan keluarga Rasulullah SAW, dan itu yang masuk di dalam salawat kita di tahiyat yang terakhir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, sampaikanlah salawat untuk Nabi Muhammad dan juga untuk keluarga Nabi Muhammad. Keluarga beliau berarti adalah anak keturunan beliau, istri beliau, paman beliau, bibi beliau, dan seluruh keluarga dan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut dengan ali Muhammad. Jadi hadis ini diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadza, barang siapa yang mengadakan sesuatu yang baru di dalam urusan agama ini, ma laisa minhu, yang tidak ada dasarnya, fahuwa raddun, maka itu sesuatu yang ditolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini adalah sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dua kalimat syahadat yang kita ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu memiliki satu makna yang luar biasa sebenarnya, dua kalimat syahadat. Ketika kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah, berarti kita mengikrarkan tidak ada yang disembah, tidak ada yang diibadahi kecuali hanya Allah. La ma'budu bihaqqin illallah. Itu makna daripada la ilaha illallah. Bahkan menggunakan la nafiyatul lil jins dalam bahasa Arab. La nafiyatul lil jins itu adalah meniadakan segala sesuatu. Makanya diucapkan la ilaha, tidak ada Tuhan, tidak ada yang disembah, illallah, kecuali Allah. Ini kira-kira beda nanti maknanya para jamaah. Kalau orang menyebutkan ilahun Allah,
Tuhan yang disembah itu adalah Allah. Berbeda ketika kita ucapkan tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Kira-kira beda nggak maknanya, Pak? Beda nggak kira-kira maknanya, Pak? Beda. Dalam bahasa Arab itu tingkatan satu ucapan dengan ucapan yang lain itu berbeda-beda, Pak. Contoh yang lain misalnya ketika kita ucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami beribadah, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Beda nanti maknanya ketika kita ucapkan kami beribadah kepadamu dan kami memohon pertolongan kepadamu. Kira-kira yang lebih kuat makna yang pertama atau yang kedua, Pak? Yang pertama, ya. Allah Ta'ala tidak menggunakan kalimat na'buduka wa nasta'inu bika dalam bahasa Arab, padahal itu kalimat itu adalah secara susunan bahasa Arab itu adalah suatu yang boleh. Na'buduka wa nasta'inu bika, kami beribadah kepadamu dan kami mohon pertolongan kepadamu. Tapi akan berbeda maknanya, lebih kuat maknanya ketika kita katakan apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maf'ulun bihnya dimajukan, namanya taqdim maf'ulun bih. Jadi objeknya ditaruh di depan. Kan biasanya objek itu di mana, Pak, posisinya, Pak? Di belakang kan? Dalam bahasa ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul, ya. Ini kan jamaah pintar bahasa Arab semuanya. Ya. Jadi biasa bahasa itu ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul kan? Fi'il itu artinya kata kerjanya, fa'il pelakunya, subjeknya, maf'ulun bih biasanya terakhir, ya. Contoh misalnya kalau orang mengatakan nazara Muhammadun, misalnya al masjidah, ya. Nazara Muhammadun al masjidah. Muhammad atau telah melihat si Muhammad, yaitu sebuah masjid. Kan berarti objeknya di belakang. Tapi dalam bahasa Arab kalau objek ini ditaruh di depan, itu maknanya penguatan sebenarnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Padahal susunan yang biasa adalah kami beribadah kepadamu, karena objeknya siapa? Allah. K-nya kembali kepada Allah. Tapi begitu dimajukan ke depan, itu maknanya lil hasri, membatasi. Ya, jadi tidak ada peluang untuk kita ibadah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Menghilangkan segala penghambaan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita gunakan tadi apa? La ilaha illallah atau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu makna la ilaha illallah. Adapun makna dari wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kalau kita kaitkan dengan hadis ini ada 4 makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama adalah tasdiquhu fima akhbar. Kita benarkan seluruh apa yang disampaikan, diceritakan dan diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa apapun yang beliau sampaikan, cerita apapun yang beliau sampaikan, wajib kita percaya karena keluarnya dari lisan yang terbaik, lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul tidak mungkin salah. Ketika beliau mengucapkan sesuatu wahyu, tidak mungkin salah. Bahkan ada peristiwa yang beliau ucapkan bukan terjadi di masa beliau, tapi terjadi di masa yang akan datang. Kan banyak ya, Pak ya? Kalau kita baca di dalam riwayat Rasulullah SAW, banyak peristiwa-peristiwa tidak terjadi di zaman Nabi, tapi terjadi di masa-masa berikutnya. Contoh misalnya, dulu ada satu peristiwa namanya penaklukan Konstantinopel atau Bizantium, ya. Bizantium itu sebenarnya sebuah wilayah yang berada di Eropa Timur, disebut dengan Bizantium. Yang negaranya lagi apa namanya, Pak? Lagi perang ini, Pak. Dulu wilayah itu semua disebut dengan Bizantium, termasuk Turki, wilayah Rusia, wilayah Ukraina. Itu di dalam istilah sejarah disebut dengan wilayah Bizantium, ya. Terutama adalah wilayah Turki. Baginda Rasulullah SAW ketika sedang menggali parit di perang Khandak, saat itu Rasulullah SAW memecahkan batu, ya. Batu kalau dipecahkan itu mohon maaf akan kelihatan seperti apa? Seperti kilat.
Beliau pecahkan pertama, keluar seperti kilat, seperti percikan api. Beliau pecahkan yang kedua, keluar juga seperti kilat. Pecahkan yang ketiga juga sama. Kemudian Rasul mengatakan, la tuftahunnal Qustantiniyya ala yadi rajulin muslimin fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaishu jaishuha. Suatu saat nanti, kata Nabi, ya, Rasul sabdakan ketika beliau masih ada di Madinah bersama para sahabat, suatu saat nanti Konstantinopel, Bizantium akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Panglimanya adalah sebaik-baik panglima dan pasukannya adalah pasukan yang paling terbaik. Terjadi penaklukan itu tidak di zaman Nabi, tapi terjadilah sekian abad setelah wafatnya Rasulullah SAW. Ada seorang panglima perang anak muda bernama Muhammad Al-Fatih. Dialah yang menjadi panglima perang yang menaikkan kapalnya di atas bukit untuk melewati sebuah selat, karena selatnya itu dia apa? Dirantai, gak bisa lewat. Ya, di dalam mimpinya kemudian ditunjukkan oleh Allah Ta'ala untuk membawa pasukannya bersama kapalnya melalui sebuah perbukitan atau pegunungan, dan dia lakukan Masya Allah malam hari itu bersama pasukannya dan mampu melewati selat itu, dan mampu dia menaklukkan Bizantium seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW. Rasul sampaikan. Contoh yang kedua misalnya, Rasulullah SAW ketika terjadi satu perang disebut dengan perang Tabuk. Tabuk itu jaraknya dari Madinah 850 kilo. Berarti kalau dari sini sampai Jawa Timur ya Pak ya, 850 kilo jaraknya Madinah sampai Tabuk namanya. Waktu itu Rasulullah SAW melawan pasukan Romawi dan Allah Ta'ala berikan kemenangan kepada baginda Rasulullah SAW. Setelah selesai pertempuran saat itu, Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat dan berkata kepada salah seorang sahabat namanya Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Apa kata Rasul? Wahai Mu'az, kalau engkau masih diberi umur panjang oleh Allah, niscaya engkau akan saksikan tempat ini menjadi tempat yang hijau dan tempat yang subur. 14 sahabat silam yang lalu beliau katakan. Jadi kata Rasul, wahai Mu'az bin Jabal, ini beliau sampaikan kepada sahabat Mu'az, kalau engkau dikasih umur panjang oleh Allah, engkau akan saksikan daerah ini, tempat ini menjadi tempat yang hijau dan tempat yang sangat subur. Cuma itu aja kalimatnya Nabi Pak. Kapan terjadi kira-kira para jamaah? Beberapa tahun terakhir ini, wilayah namanya Tabuk ini, wilayah yang sekarang paling hijau di Arab Saudi, dan wilayah yang paling subur di Jazirah Arab, namanya wilayah Tabuk, seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW. Berapa tahun lalu pernah turun salju, itu sampai gunung-gunungnya itu jadi gunung salju Pak. Ya padahal kalau kita tahu yang namanya Jazirah Arab, ya daerah tandus, daerah kering, bebatuan, tapi daerah itu pernah turun salju dalam jumlah yang begitu banyak, dalam jumlah yang begitu besar, sampai daerah itu sekarang menjadi daerah yang paling hijau dan subur di Arab Saudi. Seperti yang diucapkan oleh siapa? Baginda Rasulullah SAW. Ini namanya tasdiquhu fima akhbar. Kita benarkan semua yang terjadi, peristiwa yang terjadi pada Rasulullah SAW. Yang kedua, yaitu adalah ta'atuhu fima amar, ya, kita mentaati perintah Allah Ta'ala, perintah Rasulullah SAW, karena mengikuti sunnah Nabi SAW, mengikuti petunjuk beliau, mengikuti perintah beliau, menjalankan sunnah beliau merupakan bagian taat kepada Allah. Ati'ullaha wa ati'ur rasul, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jadi kalau orang menjalankan perintah Rasulullah sebenarnya sama dengan mentaati perintah Allah, karena Rasul berucap bukan berdasar keinginan beliau, tapi karena perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah yaitu wajtinabu ma naha anhu wa zajar, kata para ulama. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah berarti adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dosa yang dikategorikan dosa besar ditinggalkan, ada dosa yang disebut dengan shaghair juga kita upayakan meninggalkannya. Ini dalam rangka adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, berarti juga itu merupakan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah
alla na'budallah illa bima syara, kita beribadah itu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang mampu menafsirkan Al-Qur'an yang 30 juz itu dari awal Al-Fatihah sampai An-Nas, siapa yang mampu menafsirkannya, Pak? Rasulullah SAW. Karena ayat-ayat di Al-Quran itu umum semua, Pak. Kalau kita baca ayat Al-Quran, perintahnya Al-Quran itu selalu umum. Aqimus salata, dirikan apa? Salat. Tapi bagaimana cara kita takbir, bagaimana cara kita ruku, bagaimana cara kita i'tidal, bagaimana cara kita sujud dan seterusnya sampai salam, Rasul yang mengajarkannya, Rasul yang mencontohkannya, Rasul yang melakukannya, menafsirkan dari apa yang ada di dalam Al-Quran. Aqimus shalah, dirikan apa? Salat. Ketika perintah tentang zakat, apa perintahnya, Pak? Wa atuz zakat, tunaikan zakat. Tapi di dalam Al-Quran tidak ada bagaimana cara mengeluarkan zakat, apa saja jenis zakat yang dikeluarkan. Tidak ada di dalam Al-Quran. Di mana dijelaskan? Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian puasa Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bagaimana cara kita berpuasa? Kapan kita berbuka? Bagaimana cara sahurnya? Bagaimana cara berbukanya? Ya, apa yang dilarang selama berpuasa dan seterusnya. Tidak ada yang menjelaskannya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, haji dan umroh. Rasul cuma menyebutkan khudhu anni manasikakum, lihatlah cara manasik haji dan umroh dari aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga penjabaran daripada perintah Allah Ta'ala itu adalah dijabarkan oleh Nabi SAW, dirincikan oleh Nabi dan dijelaskan oleh pemahaman para ulama-ulama mazhab. Sehingga Ahlus Sunnah mengenal ada 4 mazhab. Ada Imam Abu Hanifah, ya, mazhab Hanafi. Ada Imam Malik, mazhab Maliki. Kemudian yang ketiga ada mazhab Asy-Syafi'iyah, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dan yang keempat adalah Imam Hambali atau Imam Ahmad ibnu Hanbal. Dan semua ulama mazhab ini adalah sumber utamanya adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikenal dengan muqaranatul mazahib, ya, perbandingan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin dia bermazhabnya Hanafi, mungkin dia bermazhabnya Maliki, mungkin dia bermazhabnya Syafi'i, atau mungkin dia bermazhabnya adalah Hambali. Tapi bingkainya semua sama, adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Baik, bagaimana penjelasan para ulama hadis mengenai hadis yang mulia ini? Hadzal hadis aslun azimun min usulil Islam. Ini merupakan satu dasar yang besar di dalam pokok-pokok Islam. Wa kama anna hadis innamal a'malu binniyat, sebagaimana pentingnya hadis yaitu innamal a'malu binniyat. Jadi hadis ini ada korelasinya sebenarnya dengan hadis apa? Innamal a'malu binniyat. Kalau innamal a'malu binniyat berbicara tentang niat, tapi kalau hadis ini man amila aman laisa alaihi amruna fahuwa raddun, kita disuruh mengikuti beribadah itu adalah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun nanti penjabarannya itu para ulama mazhab berbeda-beda, Pak. Karena Rasul dalam satu keadaan dengan keadaan yang lain terkadang mengamalkan sesuatu bisa saja berbeda, Pak. Ya, usah contohkan misalnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan tentang beliau ketika beliau salat bersama Abu Bakar As-Siddiq, beliau salat bersama Umar bin Khattab dan beberapa sahabat yang lain. Ketika beliau jadi imam, beliau membaca bismillahnya secara sir. Ya, sir itu artinya dibacanya pelan. Jadi bismillahnya dibaca cuma sir. Ya, beliau baru keraskan pada apa? Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ini riwayatnya sahih dari Abu Bakar, dari Umar, dari Utsman dan beberapa sahabat yang lainnya meriwayatkan cara salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau salat, riwayat dari Abu Bakar, riwayat dari Umar, Rasul membaca bismillahnya secara apa? Sir.
Dan ini yang diambil oleh Imam Ahmad ibnu Hanbal atau mazhab Hambali. Namun di kesempatan yang berbeda, dalam satu riwayat diceritakan oleh sahabat yang paling banyak menghafal hadis Nabi. Siapa sahabat yang paling banyak menghafal hadis Nabi? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. 5.300 hadis kurang lebih beliau hafal. Beliau meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW ketika beliau salat. Abu Hurairah salat, beliau jadi imam waktu itu. Beliau membaca bacaan bismillahnya secara jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Dan selesai salat beliau mengatakan, hakadha ra'aitu Rasulullah SAW yusalli. Demikian aku pernah melihat baginda Rasulullah SAW salat. Berarti ketika beliau salat bersama Nabi salatnya dengan cara apa? Menjaharkan bacaan apa? Bismillahnya. Dan inilah khazanah dalam Islam ini para jamaah. Ini yang diambil oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ketika seorang imam, maka dia menjaharkan bacaan basmalahnya. Ini semua sebenarnya kita diberikan keleluasaan di dalam Islam untuk kita memilih dari sekian pendapat para ulama-ulama mazhab yang mereka mengistimbatkan hukum itu dari Al-Quran atau mengistimbatkan hukum itu dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang lain misalnya Pak, disebutkan dalam sebuah riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau salat, ketika itu seorang sahabat membaca doa iftitahnya Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Jadi ketika beliau salat, ini riwayat hadis ini dari Abdullah bin Umar. Ketika beliau salat dengan Rasulullah SAW, tiba-tiba di belakang Nabi ada makmum membaca itu Pak. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Didengar bacaan itu oleh Rasulullah SAW. Maka selepas salat Rasul bertanya, manil qail? Siapa yang baca doa itu tadi? Seorang sahabat mengatakan, ana ya Rasulullah, aku wahai baginda Rasul. Maka beliau mengatakan, ajibtu laha futihat laha abwabus sama. Aku kagum dengan doa yang engkau baca. Doamu itu membuka pintu-pintu langitnya Allah Ta'ala. Ini fadilah membaca Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Abdullah bin Umar mengatakan, ma taraktuhu mundu sami'tu min Rasulillah SAW. Tidak pernah aku tinggalkan doa tersebut setelah aku mendengar fadilahnya dari Nabi SAW. Berarti doa iftitahnya Abdullah bin Umar adalah doa tadi Pak. Dan ini yang diambil oleh Imam Asy-Syafi'i dalam madhab Syafi'iyahnya. Tapi riwayat yang lain ada doa yang berbeda yang pernah dibaca oleh Nabi SAW dalam doa iftitah beliau, yaitu Allahumma ba'id baini wa baina khataya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Hadis ini sampai kepada Imam Ahmad ibnu Hanbal dan ini menjadi pegangan di dalam mazhab Hambali. Imam Abu Hanifah sampai kepada beliau sebuah hadis tentang doa iftitahnya Nabi, subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hanifah. Ini kurang lebih sekitar 11 atau 12 hadis doa tentang doa iftitahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini justru para jamaah memberikan kita keleluasaan, silahkan kita ambil dari riwayat-riwayat yang pernah disampaikan oleh Nabi SAW tentang doa iftitah. Nah, sehingga adanya mazhab fikih Islam itu Pak sebenarnya adalah banyak memberi kemudahan-kemudahan kepada kita semua, sehingga kita bisa mungkin mengamalkannya ini, mungkin saudara kita mengamalkannya ini, mungkin saudara kita yang mengamalkannya ini, maka akan terjadi satu tafahum namanya, saling memahami. Oh, saudara saya mengamalkan gini karena dia dasarnya begini. Kita mungkin mengamalkannya begini, oh karena saya dapatkan dalilnya begini. Jadi kalau ini yang ada di dalam pemahaman kita berislam, maka ini disebut dengan tafahum bil ikhtilaf. Bagaimana orang memahami di dalam masalah yang sifatnya khilafiyah, bukan qat'iyat, ya. Jadi di dalam Islam itu Pak ada namanya hal-hal yang qat'i. Qat'i itu kita tidak boleh berbeda Pak.
Apa yang qat'i misalnya Pak? Rukun iman, ya, rukun Islam. Ada yang berbeda di sini Pak? Pak, mohon maaf, rukun imannya berapa kita Pak? Rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5. Wajib mencintai para sahabat. Kita meyakini Nabi SAW sebagai Nabi yang terakhir. Ya, ini qat'i semua Pak. Ya, qat'i namanya, suatu yang sudah qat'i. Rukun iman, rukun Islam, wajib mencintai Rasul, wajib mencintai para sahabat, tidak boleh menghina para sahabat. Ini akidah nih. Tetapi yang lain disebut dengan dhanniyat. Dhanniyat itu artinya sesuatu yang mungkin di situ ada peluang perbedaan para ulama. Masalah istihadiyah, hal-hal yang bukan merupakan akidah, bukan merupakan yang qat'i, besar peluang di situ ada perbedaan pandangan para ulama mazhab. Ya, baik ulama-ulama yang terdahulu atau ulama-ulama muasirin, ya, atau ulama-ulama kontemporer. Di dalam beberapa hal aja para ulama itu banyak perbedaan, Pak. Ya, dalam satu kasus pandangan para ulama bisa berbeda, Pak. Ya, tergantung istinbat hukum yang dia pahami. Apalagi nanti kalau kita berbicara tentang fatwa, Pak. Fatwa itu adalah bisa cocok di satu tempat tapi tidak cocok di tempat yang lain. Itu namanya fatwa, Pak. Ya, karena dia bukan qat'i, ya. Contoh misalnya, Pak. Di negara-negara yang pakai sistem namanya kerajaan, tidak ada coblos. Ada nggak, Pak, kalau sistem kerajaan itu pakai coblos? Ada nggak? Ada nggak? Nyoblos itu ada nggak? Nggak ada. Bapak cari di semua negara yang pakai sistem kerajaan, gimana cara mereka untuk memilih pemimpin tuh Pak? Gimana Pak? Gimana cara milih pemimpin kalau kerajaan Pak? Tunggu dulu, selama masih hidup nggak bisa diganti. Tunggu sampai wafat baru diganti. Karena sistemnya muluk, ya. Tapi kalau sistemnya menggunakan sistem bukan kerajaan, mungkin dia demokrasi, ya. Apa namanya? Menggunakan sistem apa? Pemilihan umum, dipilih siapa kira-kira yang kita lihat potensi menjadi pemimpin, ya, tentu dengan kriteria-kriteria yang dimiliki. Itu istihad semua itu Pak, bukan masalah qat'iyat. Nah, sehingga fatwa nggak bisa ulama di tempat yang sistem kerajaan dipakai di sistem yang menggunakan bukan sistem kerajaan, nggak bisa Pak. Ini pernah terjadi dulu Pak, satu hal yang fatal di Timur Tengah Pak. Jadi di Irak itu kan sistemnya demokrasi kayak kita Pak, ya. Sedangkan kalau di Irak itu ada ahlus sunnahnya, ada apa? Syiah, ya. Ada ahlus sunnahnya dan juga ada Syiah. Di kerajaan Arab Saudi atau di beberapa negara Timur Tengah, negara Teluk itu banyak pakai sistem kerajaan. Qatar itu kerajaan, Dubai kerajaan, Uni Emirat itu rata-rata kerajaan. Mereka nggak pakai sistem yang namanya Bapak coblos, nggak ada. Ya. Dipakailah fatwa ini ketika di situ di Irak itu ada pemilihan umum, memilih satu pemimpin, Muhammad yang satunya Ahlus Sunnah, yang satunya apa? Yang Ahlus Sunnah itu terpecah jadi dua nih. Yang satu mengatakan boleh mencoblos, yang satu mengatakan apa? Nggak boleh. Akhirnya kira-kira siapa yang menang, Pak? Syiah yang menang. Nah, ini fatwa, ini salah satu contoh, Pak. Fatwa di satu tempat tidak bisa dipakai di tempat yang lain. Bahkan dulu waktu kami kuliah di Arab Saudi itu selalu kita tanya dengan para masyayikh, ya. Kita selalu bertanya, wahai syekh, ini ada satu masalah di negara kami. Bagaimana fatwa antum? Bagaimana pandangan antum? Masya Allah bijaksananya para ulama di sana mengatakan, tanya sama ulama di negeri kalian, karena mereka yang lebih tahu tentang negeri kalian. Berarti kalau mohon maaf, permasalahan yang ada di Indonesia ini, problem-problem yang ada di Indonesia ini, kira-kira yang memiliki otoritas memberikan fatwa siapa kira-kira Pak? Siapa kira-kira Pak? Kita punya majelis Pak, namanya Majelis Al-Ulama Al-Indonesian. Maka rujukan kita dalam fatwa itu adalah kepada para ulama yang ada di sini, karena mereka lebih tahu tentang kondisi, tentang keadaan, ya. Karena beda negara beda-beda keadaannya, Pak.
Negara Timur Tengah itu beda-beda loh keadaannya, Pak. Ya, ada sistemnya kerajaan, ada sistemnya demokrasi, ada sistemnya gini, beda-beda. Nah, sehingga para ulama mengatakan, ya namanya fatwa itu adalah melihat situasi dan keadaan daripada mustafti yang minta fatwa. Dia berbeda dengan hukum yang sifatnya qat'i seperti akidah, itu Pak. Tapi kalau hal-hal yang ijtihadiyah, ada mungkin di situ ada perbedaan para ulama, maka itu semua ada ruang adanya namanya khilafiyah. Apa khilafiyah? Perbedaan para ulama dalam memandang satu permasalahan atau kasus. Ini satu contoh memang fatwa seperti itu, Pak. Nah, sehingga kita sangat membutuhkan di dalam beberapa hal itu adalah ya fatwa para ulama-ulama kita di Indonesia, karena mereka yang tahu tentang fiqhud dakwah kita, tahu keadaan masyarakat kita. Dan di MUI itu yang gabung di situ bukan 1-2 ormas, Pak. Sekian ormas Islam yang ada di Indonesia, dari semua latar belakang, Pak. Mau alumni Mekah ada, alumni Madinah ada, alumni Mesir ada, alumni Timur Tengah, luar negeri, dalam negeri, itu semua ada di situ kumpul, Pak. Merumuskan satu hukum, ya, bersumber dari Al-Quran, bersumber dari hadis, diambil dari pendapat para ulama mazhab, lalu diputuskan menjadi sebuah apa? Fatwa. Dan itu yang kita ikuti kalau kita di Indonesia. Karena sistemnya fatwa itu berbeda dengan sistem yang qat'i. Ya, kalau qat'i kita nggak bisa bantah, Pak. Tapi kalau fatwa bisa saja diterapkan di satu tempat begini, tapi di tempat lain tidak bisa diterapkan. Ya. Baik, itu salah satu contoh ya bahwasannya ada ruang-ruang perbedaan yang ada di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Qala An-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, hadzal hadits yanbaghi hifdhuhu wa ishaduhu fi ibtalil munkarat. Jadi hadis ini menjadi sesuatu yang mesti kita perhatikan. Wa qala Ibnu Hajar Al-Haytami, berkata Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang ulama dari mazhab Syafi'iyah, mengatakan huwa qaidatun min qawaidil Islam. Itu merupakan kaedah di dalam Islam. Wa a'ammuha naf'an min jihati mantuqihi, dan ini hadis yang paling banyak manfaatnya supaya kita beribadah itu sesuai dengan arahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita nggak boleh beribadah sesuai dengan keinginan kita, Pak, tapi beribadah sesuai dengan apa yang diperintahkan atau apa yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita baca fikih itu kan, Pak, ada namanya tertib, betul ya, Pak ya? Tertib itu apa ya, Pak? Dilakukan ya nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Contoh misalnya waktu kita umroh, Pak. Rukunnya umroh apa, Pak? Pertama, niat untuk berumroh atau disebut dengan berihram. Yang kedua apa? Tawaf. Kemudian sa'i. Yang keempat apa? Tahallul. Umrah itu paling ringan, paling mudah, Pak. Berihram, tawaf, sa'i, tahallul. Yang kelima apa? Tartib. Boleh nggak misalnya kita sudah pakai pakaian ihram, sudah berniat, begitu sampai di Masjidil Haram, wah di tempat tawaf lagi rame, Pak. Jamaah lagi rame nih, Pak. Wah, kalau gitu kita ke tempat sa'i dulu deh. Atau kita tahallul dulu. Nanti habis sa'i, mungkin siapa tahu tempat tawaf itu longgar, ya. Boleh nggak, Pak? Boleh nggak? Nggak boleh. Waduh, karena tempat sa'i masih longgar, udah kita sa'i dulu, nanti setelah sa'i baru apa? Baru tawafnya. Nggak boleh, karena Rasul tidak melakukan. Rasul lakukan secara tertib. Maka apa kata Rasul? Ibda'u bima bada Allah. Lakukanlah seperti yang dimulai oleh Rasulullah SAW. Belum mulai dari ihramnya, mulai dari tawafnya, kemudian sa'inya, kemudian tahallul, baru tuntas rukun daripada umrah kita. Itu contoh sederhana, Pak. Berarti kalau kita melakukan tidak seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW, tata caranya, maka itu disebut dengan perkara yang membuat hal yang baru yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Baik, contoh yang lain misalnya, sholat subuh 2 rakaat, kita ingin nambah. Waduh, siapa tahu kalau nambah rakaatnya jadi 4, siapa tahu pahalanya lebih banyak. Kira-kira boleh nggak, Pak? Boleh nggak, Pak?
Boleh nggak? Subuh 2 rakaat. Kalau kita tambahkan 2 rakaat jadi 4 rakaat, siapa tahu pahalanya lebih banyak. Boleh nggak? Nggak boleh. Ini yang disebut dengan al-ihdath, melakukan sesuatu yang baru yang tidak dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal-hal yang kaitannya langsung dengan syariat, dengan agama. Ya. Atau misalnya dalam akidah ada orang yang mengaku ada Nabi setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal Rasul sendiri mengatakan la nabiyya ba'di, enggak ada nabi setelah aku, ana khatamul anbiya, aku ini penutup para nabi dan rasul. Kira-kira kalau ada orang datang mengklaim dirinya sebagai nabi dan rasul, boleh enggak? Boleh enggak? Enggak boleh. Ini disebut sesuatu, membuat sesuatu yang baru di dalam agama, mengatakan ada nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut dengan al-muhdasat, ya, hal-hal yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi atau hal-hal yang baru di dalam urusan agama. Para ulama mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan petunjuk Allah Ta'ala dan petunjuk Rasul itu bisa terjadi pada perkara-perkara ibadah yang sudah ditetapkan, ya. Jadi ada ibadah yang sudah baku. Kalau kita menambahkan pada sesuatu yang baku, yang memang sudah jelas, tata caranya sudah jelas, ibadahnya sudah jelas, lalu kita menambahkan, itu yang tidak boleh. Ini makna hadis yang pertama, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Jadi barang siapa yang menambahkan sesuatu pada sesuatu yang sudah terkait dengan agama, kayak tadi Ustaz contohkan, Pak. Salat subuh berapa, Pak? 2. Salat zuhur 4, salat asar 4, maghrib 3, isya 4. Suatu yang sudah baku, yang orang tuh sepakat semuanya, ijma', tanpa ada perbedaan para ulama. Lalu kita tambahkan, wah kalau gitu salat subuh 4 rakaat saja. Hanya disebut man ahdatsa fi amrina hadza fahuwa raddun. Dalam masalah yang lain misalnya, dalam masalah puasa, batas puasa itu adalah min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dari terbitnya fajar, dari adzan subuh sampai adzan apa? Maghrib. Apabila orang menambah waktu untuk berpuasanya melebihi daripada yang sudah menjadi ketetapan syariat, itu yang disebut dengan membuat sesuatu yang baru yang tidak ada contohnya di Rasul. Contoh misalnya, Pak, mohon maaf, udah masuk waktu maghrib. Waktu maghrib misalnya jam 6 untuk berbuka puasa, dia nambahkan waktu puasanya mungkin 15 menit, mungkin 20 menit berikutnya, dengan anggapan bahwasanya kalau bertambah waktu puasanya mungkin bisa bertambah pahalanya. Ini namanya membuat sesuatu yang baru, sesuatu yang sudah baku kemudian dia tambahkan. Itu yang dimasukkan dalam hadis ini, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Ya. Contoh yang lain misalnya, ketika orang menunaikan ibadah haji, kan lokasi haji itu di Mekah itu kan sudah ditentukan oleh Rasulullah, Pak, ya. Di mana lokasinya? Masjidil Haram, kemudian Arafah, kemudian apa? Musdalifah, kemudian apa? Mina. Wah, dia tambahkan tempat pelaksanaan haji. Dia taruh di sana itu, di wilayah dekat Tan'im misalnya. Menambahkan tempat lokasi ibadah haji yang sudah ditetapkan oleh Allah, sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, ini disebut dengan man ahdatsa fi amrina haza fahuwa raddun. Ya, kayak mohon maaf, ya, di Iran sekarang itu mereka buat tandingan Ka'bah. Itu yang jelas yang disebut dengan ma ahdatsa fi amrina haza. Itu yang dimasukkan oleh Nabi sebenarnya, Pak. Jadi sesuatu yang sudah baku secara syariat kita tambah, itu enggak boleh. Jumlah rakaat sholat, tadi apa tadi, Pak? Puasa, batasannya puasa. Kemudian haji, dia buat tempat tandingan haji, itu yang enggak boleh. Itu yang disebut dengan raddun. Apa raddun? Ditolak oleh Allah karena sudah keluar dari hal yang sudah baku. Ya, Pak, ya? Keluar dari sesuatu yang sudah sifatnya baku. Yang para ulama enggak ada yang berbeda dengan hal itu. Itu yang disebut dengan ijma'. Keluar dari ijma' itu yang disebut dengan man ahdatsa fi amrina haza fahuwa raddun.
Tapi hal-hal yang masih sifatnya ijtihadiyah, ada perbedaan pandangan para ulama dalam hal itu, tidak masuk dalam hadis ini, Pak. Karena itu konteksnya adalah ijtihadiyah, fiqhiyah, furu'iyah, bukan masalah yang sudah baku dan prinsip dalam Islam. Apalagi yang baku misalnya kayak tadi, Pak, tidak ada nabi setelah Rasulullah SAW. Dia tambah, Pak, ada nabi setelah Rasul. Itu yang disebut dalam hadis ini, man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fahuwa raddun. Berarti menambahkan dari sesuatu yang sudah sifatnya apa, Pak? Baku, yang sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Itu yang disebut dengan hadis ini sebenarnya, Pak. Ini dalam masalah ibadat. Ada di dalam masalah muamalat. Muamalat itu, Pak, dalam hubungan sesama, ya. Seperti di zaman Nabi SAW, ada satu peristiwa, seorang wanita dari kabilah Al-Ghamidiyah namanya. Ghamidiyah ini, Pak, kalau Bapak dengar Syekh Al-Ghamidi, ya, coba Imam Masjidil Haram atau Masjid Nabawi itu nama belakangnya Al-Ghamidi. Itu dari kabilah itu, Pak. Dulu ada wanita terpandang dari kabilah Ghamidiyah, Muhammad yang mencuri. Karena dia ini adalah keluarga terpandang, karena keluarga yang terhormat, dia panggil seorang anak kesayangannya Nabi SAW bernama Usamah. Usamah ke sini, tolong sampaikan kepada Nabi berapa Rasul ingin dibayar. Yang penting ini wanita jangan sampai dikena hukuman apa? Potong tangan. Ya, karena orang kalau mencuri, apalagi sudah sampai nisab, maka dia wajib dilakukan yang namanya hukum potong tangan, atau kalau dia pembunuhan qisas. Karena ini orang terpandang, keluarga terpandang, maka dimintalah untuk negosiasi kepada Nabi SAW. Berapa Rasul ingin dibayar? Kami siap bayar. Yang penting jangan sampai keluarga kami ini apa? Dipotong tangannya. Disampaikan oleh Usamah bin Zaid kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, perwakilan dari keluarga ini minta supaya Anda jangan kenakan hukuman kepada wanita ini karena dia keluarga terpandang. Rasul marah. Ya, apa kata beliau? Lau Fatimah bintu Rasulullah SAW saraqat laqata'tu yadaha atasfau fi haddin min hududillah. Apakah engkau ingin, ya, memberikan syafaat kepada sesuatu yang sudah ditetapkan hukumnya oleh Allah Ta'ala? Kalau putriku sendiri yang mencuri, kata Nabi, aku yang akan melakukan potong tangan kepadanya. Apa maksudnya kira-kira, Pak? Ini yang disebut dengan melakukan penyimpangan dalam masalah akad atau dalam masalah muamalah. Ini disebut dengan man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fahuwa raddun. Ini dalam bab muamalah. Atau contoh yang lain, misalnya muamalah yang ada unsur goror, ya, unsur yang tidak jelas, mungkin unsur merugikan pihak lain, atau mungkin unsurnya menipu, maka masuk dalam kategori man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fahuwa raddun. Maka ketika kita bermuamalah, muamalahnya pun juga harus sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasul pernah menegur seorang sahabat, Pak. Dia bernazar, nazarnya agak aneh, Pak. Apa nazarnya? Wa mithalu dzalika ar-rajul alladzi nazara fi ahdi Rasulillah sallallahu. Ada seorang laki-laki pernah bernazar di masa Nabi sallallahu ayyaquma fisyamsi. Dia mau berdiri di bawah matahari. Jadi lagi terik-terik matahari, dia bernazar untuk berdiri di bawah matahari, wala yaqut wala yasadil wa ayyasum. Tapi dia mau berpuasa. Fa amarahun nabi ayyaqut wa yasadil wa ayyutima siyamahu. Tapi Rasul melarangnya supaya dia tetap duduk, dia berlindung dari teriknya matahari, dan dia sempurnakan apanya? Puasanya. Berarti enggak boleh orang menyakiti dirinya, karena itu keluar daripada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jadi kalau keluar dari suatu yang telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an, telah ditetapkan secara baku di dalam hadis, ini yang masuk dalam kategori tadi. Apa saja yang dibuat oleh manusia yang tidak ada petunjuknya, baku dari Rasulullah SAW, atau baku dari Al-Quran, atau baku dari ayat Allah, maka fahuwa raddun. Itu yang disebut dengan perkara yang apa? Raddun. Apa namanya raddun? Ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang
mengkaji hadis ini harus benar-benar bijak di dalam memberikan penjelasan mengenai hadis ini. Salah kita memberikan penjelasan itu bisa fatal nanti pemahamannya, ya. Jadi disebut oleh para ulama, Imam Nawawi tadi mengatakan yang ditolak itu atau yang dihukumi mardud itu adalah menambahkan sesuatu yang sudah baku yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Paham ya Pak ya? Ya, paham kan yang sudah baku, aturannya memang sudah begini, kita nggak boleh buat aturan lagi. Ya, udah paten, sholat subuh 2 rakaat. Udah tambahin aja deh rakaatnya, siapa tahu lebih banyak pahalanya. Ini yang disebut dalam hadis ini Pak sebenarnya Pak. Ya. Nah, kita tidak bisa, mohon maaf, kalau kita pahami hadis ini secara zahir, lalu kita nanti menghukumi sesuatu yang mungkin di zaman Nabi tidak ada, ini yang mungkin nanti akan terjadi banyak problem biasanya Pak. Padahal maksud hadis ini adalah jangan menambahkan sesuatu yang sudah baku, udah ditetapkan sama Allah dan Rasul, jangan ditambah-tambah lagi. Tapi kalau ada hal-hal yang sifatnya istihadiyah, ya, hal-hal yang masih di situ ada ruang perbedaan para ulama, itu di situ kita tafahum. Contoh misalnya, mungkin kalau kita di Indonesia ini mengenai merayakan tentang Isra dan Mi'raj, gitu ya Pak ya. Sebagian orang kalau memakai hadis ini pasti Isra Mi'raj itu salah, betul Pak ya. Tapi kalau didalamin pendapat para ulama mengenai ihtifal namanya, dilihat isi daripada acara itu. Kalau disitulah hanya dia memperingati satu peristiwa yang besar pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW terdahulu, ya. Ini kan sesuatu yang istihadnya para ulama Pak, untuk mengingatkan seseorang tentang pentingnya peristiwa yang namanya apa? Isra dan Mi'raj Nabi SAW. Dan ulama kontemporer, mu'asirin, berbeda pendapat dalam hal ini. Ada yang mengatakan dibolehkan, ada yang mengatakan tidak perlu. Masing-masing ada dasar dan pegangannya. Karena istihad, bukan yang qat'i. Kalau dia qat'i pasti ulama nggak ada perbedaan Pak. Tapi ini namanya adalah istihadiyah, ya Pak ya. Baik, kalau kita kiaskan mau banyak sekali Pak, ya. Baik. Kita masuk kepada pertanyaan kedua. Ustadz, bagaimana kita mensikapi perbedaan? Mungkin pandangan sebagian ulama mengatakan hukumnya begini, tapi sebagian ulama menghukumnya begini. Ya, contoh kayak kunut tadilah misalnya. Ada yang menghukumnya kunut adalah sunnah, itu menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Itu mengatakan sunnah Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW kunut di waktu subuh. Ya, kemudian riwayat yang lain dari Imam Abu Hanifah mengatakan ai bunayya huwa muhdas. Ini yang sampai kepada Imam Abu Hanifah hadis ini. Ucapan seorang tabi'in ketika ditanya oleh anaknya, wahai ayahku bagaimana kunutnya di masa Rasulullah, ai bunayya huwa muhdas. Yang sampai kepada Imam Abu Hanifah cuma hadis ini. Tetapi yang sampai kepada Imam Syafi'i, kepada Imam Maliki, lebih banyak periwayatan hadisnya tentang kunut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga Imam Syafi'i, Imam Maliki mengatakan disunnahkan orang itu untuk melakukan kunut di waktu subuh. Kan yang jadi perbedaan di waktu subuh saja Pak. Tapi ada kunut-kunut yang memang disepakati oleh para ulama. Contoh kunut ketika terjadi nazilah. Apa nazilah itu Pak? Ketika terjadi apa? Bencana, ketika terjadi musibah, ada kunut yang disepakati, namanya kunut nazilah. Misalnya ada saudara kita sana terzolimi, teraniaya, kita di sini boleh kita kunut, namanya kunut nazilah. Atau kunut di waktu salat witir, baik witir di bulan Ramadan ataupun witir di luar Ramadan, disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk kita kunut, ya, di waktu salat sunnah witir. Nah, ruang perbedaan tadi pada masalah kunut di waktu subuh ini sudah final para ulama terdahulu. Ada yang mengatakan silahkan, dianjurkan untuk melakukannya. Kemudian adalah mengatakan itu sesuatu yang tidak dianjurkan. Nah, kalimat muhdas ini yang mohon maaf, ini memang harus lebih bijak kita memahami hadis itu Pak. Pemahaman Imam Abu Hanifah, muhdas itu bukan berarti mohon maaf sesat, kemudian sesat itu di neraka. Berarti nanti akan, kalau kita hukumi sebagai suatu bid'ah yang dhalalah, mohon maaf, berarti berapa banyak saudara kita yang kunut di waktu subuh, berarti dia melakukan sesuatu yang sesat dan ia akan masuk neraka Allah Ta'ala. Ini memang berat jadinya kalau kita memahami kalimat muhdas.
Muhdas itu kan artinya hal yang baru. Mungkin dia tidak sampai hadis-hadis yang sampai kepada Imam Syafi'i dan sampai kepada Imam siapa tadi, Maliki. Karena mungkin Ustaz gambarkan gini Pak. Ustaz mau tanya Pak, kira-kira periwayatan hadis di masa terdahulu itu lebih sulit di zaman dulu apa zaman sekarang Pak? Coba Ustaz mau tanya Pak, periwayatan hadis, sebuah riwayat hadis misalnya Pak, di zaman dulu apa dengan sekarang? Kira-kira untuk akses hadis itu yang lebih mudah zaman dulu apa sekarang Pak? Zaman sekarang Pak. Mohon maaf ayahanda, sekarang Ustaz duduk ini, Ustaz buka kitab ini, mohon maaf Pak. Saya buka hadis misalnya riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, ini nanti akan keluar sekian ribu hadis. Ya. Dalam waktu sekejap. Hadis apa yang kita mau cari ketemu Pak? Zaman dulu Pak, mohon maaf Pak, harus menempuh perjalanan puluhan kilo, ratusan kilo untuk mendapatkan satu riwayat hadis. Bisa jadi mohon maaf keterbatasan Imam Abu Hanifah yang sampai kepada hadis itu cuma hadis satu seorang tabi'in ketika ditanya, wahai ayahku, apakah dulu Rasulullah SAW pernah melakukan kunut? Maka dia katakan, ai bunayya huwa muhdas. Para ulama mengatakan cuma itu riwayat yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah. Tapi yang dipegang oleh Imam Syafi'i, yang dipegang oleh Imam Maliki lebih banyak periwayatannya dibandingkan Imam Abu Hanifah dalam konteks kunut di waktu subuh. Artinya adalah mungkin keterbatasan hadis yang sampai kepada beliau sehingga beliau mengatakan ai bunayya huwa muhdas. Tapi bukan berarti bid'ah dhalalah wa dhalalah finnar. Ini yang harus bijak di dalam kita menghukumi tentang kunut subuh. Karena kalau kita pahami nanti konteksnya salah, ini akan rame Pak, ya. Padahal perlu diteliti apa maksud kalimat tabi'in mengatakan ai bunayya huwa muhdas. Sehingga kita tidak boleh mudah menghukumi kalau kunut subuh itu jatuhnya sebagai bid'ah dhalalah, enggak boleh. Ya, karena itu ada perbedaan. Imam Syafi'i yang kita kenal Pak, mohon maaf. Imam Syafi'i itu kecerdasan beliau dalam manaqibnya adalah separuh kecerdasan manusia di dunia ini Pak. Itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu Pak sekali baca hafal, ya, sekali dengar hafal. Alhamdulillah kita sekali baca, sekali dengar juga hafal gitu Pak ya. Imam Syafi'i kecerdasannya luar biasa. Maka disinilah kita harus bijak mensikapi perbedaan para ulama. Nah, karena ini perbedaan para jamaah, silahkan yang mau kunut, ya, ada petunjuknya dari Imam Syafi'i, Imam Maliki. Yang tidak kunut juga mengambil pendapat dari Imam Abu Hanifah. Tapi kita tidak boleh mencela Imam Abu Hanifah. Wow, Imam Abu Hanifah berarti begini-begini, jangan. Atau kita mencela Imam Syafi'i, Maliki. Wah, Imam Syafi'i, Maliki begini. Lah pertanyaan kita hafal berapa hadis? Ya Pak ya. Sekarang tuh ulama sekarang mudah Pak. Dia duduk di depan laptop, buka Google, ketemu hadis-hadis itu Pak. Mau perawinya siapa saja kita tahu Pak. Tapi dulu para ulama istihadnya luar biasa. Imam Bukhari itu Pak sampai dari Bukhara Uzbekistan ke Madinah, ke Mekah, ke Mesir, ke Yaman, ke Yordan, ke Mesir. Itu hanya untuk memberikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesungguhan para ulama itu jazahumullahu khairan. Semoga Allah Ta'ala membalas segala kebaikan-kebaikan beliau. Kalau ustaz-ustaz sekarang itu Pak sangat mudah, duduk di rumah manis, cari hadis apa ketemu Pak. Ya Pak ya. Tapi kita nggak boleh meremehkan para ulama-ulama terdahulu, karena mereka lah alhamdulillah sampai hadis-hadis itu kepada kita semua. Justru kita mengucapkan apa? Jazahumullahu khairan. Semoga Allah Ta'ala balas segala kebaikan para ulama-ulama terdahulu. Ya. Itu jawaban kami Anda, ya. Karena ini suatu yang ada perdebatan para ulama mukhtalaf fihi, ya, maka tinggal kita saling tafahum, ya. Makanya ada satu, kalau dulu mungkin yang sering dikenal para ulama fiqhul ikhtilaf, bagaimana kita mensikapi perbedaan. Yang paling terpenting sekarang adalah fiqhul ikhtilaf, bagaimana kita saling akrab. Udah ikhtilafnya udah hilangin aja deh, ikhtilafnya aja deh, bagaimana kita bersatu, bagaimana kita berukhuwah, itu yang paling penting Pak. Karena yang namanya perbedaan ini di mana-mana sama semua. Kita di MUI pun juga kita duduk dengan para ulama, para kiai, ya pandangan ada yang berbeda-beda. Itu yang namanya manusia Pak, ya. Cara pandangnya, cara istinbat hukumnya berbeda-beda. Tapi kan tujuannya sama. Kembali kepada Al-Qur'an, kembali kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini karena waktu juga ya. Ya, baik, wallahu a'lam bissawab. Mungkin yang tidak bisa bertanya mungkin di lain kesempatan ya Anda ya.
Baik, kita akhiri doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.